warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Baik. Bisa jawabannya? Sehat? Tidak bisa? Anda sehat? Jadi perhatikan sebelum kita memulai pelajaran kita, ya, kita lebih baik untuk baca doa, ya. Dan kita ini jaga. Siapa bisa baca doa? Ayo, ini. Sebelum kita baca, kita baca doa. Doa dimulai. Terima kasih. Arsa, Asifah, Deni, Ica, Dovin, Faira, Sakina bisa belajar. Tata, Fatih, Yosika, Umsira, Izin, Ultia. Doakan semoga yang kalau kita hadir minggu depan atau besok hari bisa hadir bersama. Ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita biar fokus, kita flashback ya. Kata orang melihat itu penting, mendengar lebih penting. Coba angkat tangannya ke atas. Angkat tangannya ke atas semuanya. Ya, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka. Oke, sudah. Kata orang lagi, kalau mendengar itu penting, ya, melihat juga. Bapak kasih gambaran dikit materi kita, nanti akan dalam proses itu akan lebih detail. Ada yang disebut dengan resiliensi. Resiliensi ini daya banting, daya tahan kita. Ya, kalau Thomas Alva Edison itu membuat penelitian tentang lampu itu sampai ratusan kali. Kalau Thomas Alva Edison tidak punya resiliensi, tidak punya yang namanya daya tahan, daya banting, kita tidak bisa seperti ini. Ya, maka oleh sebab itu, mari kita tonton satu buah film yang berkaitan dengan resiliensi. Silakan ditonton film tersebut. Sudah? Oke. Dari tayangan tadi, kita tonton bersama. Kira-kira apa yang bisa kita tangkap, kita ambil dari film tersebut? Oke, Vera, apa prediksi? Bangkit ke jalan. Oke. Kalisa, apa refleksinya? Karena tidak hanya tentang mengatasi masalah individu, tapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti hubungan keluarga dan Oke, hubungan keluarga ya. Oke, kemudian penuh cinta dan bersahabat.
Bapak akan menerangkan tentang resiliensi. Ya. Apa namanya? Resiliensi. Ini harus tahu ya istilah sekarang ya, resiliensi, daya tahan, daya rutin. Nah, dalam resiliensi ini ada disebut dengan growth mindset. Growth mindset ini pikiran yang bertumbuh. Nah, Bapak bacakan. Ya. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan. Mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi. Baik. Coba kita langsung kepada aplikasinya. Buka aplikasinya. Buka web tool guru BK. Ya. Ya. Nah, dalam itu klik resiliensi. Dibaca teks ceritanya, kemudian nanti baru dijawab pertanyaan resiliensi yang berkenaan dengan diri kita pribadi. Ya, silakan. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Sudah, saya selesai. Sudah. Ini nanti ditempel di depan. Ya. Nah, tulis namanya berapa persen. Nama dengan persentasenya. Ada lihat di situ ya. Yang di dan sudah tempelkan di depan berapa resiliensinya. Yang sudah langsung tempel aja. Namanya, oke. Habibie, sudah. Belum. Oke, hadir tempel di depan. Berapa persen dari resiliensi? Tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan. Mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi,
Oke, coba perhatikan. Ya, semakin tinggi persentase resiliensi kita, ya, maka semakin tidak mudah kita untuk putus asa. Semakin ternyata lemah gitu. Ternyata tingkat daya lenting saya kecil gitu. Itu yang harus kita perbaiki. Ya, nanti orang kok dihina sekali lagi kita sudah mentok gitu. Nah, kalau semakin tinggi kita tidak peduli sama orang gitu. Oh, kita membuat status orang mencaci itu tidak peduli kita. Ya. Nah, itu maksud kita belajar SLC supaya kita tidak mudah menyerah. Ya, daya lenting kita harus bisa menghindari dari pikiran yang negatif supaya kita tumbuh tadi dari kata tidak bisa menjadi belum bisa, ya, dari kata belum bisa menjadi pasti bisa. Itu tingkatannya. Jadi bukan tidak boleh, tapi kita tingkatkan lagi supaya kita tahu, oh saya ini kalau ada masalah ini mudah gampang gampang marah, gampang putus asa. Nah, itu berarti resiliensi kita rendah gitu. Nah, sehingga kalau kita tahu dengan persentase ini, kita tahu dengan diri kita, oh saya ini harus, masa kawan baru menghina kita sudah emosi, sudah lari gitu, tidak mau lagi berkawan dengan dia, udah tersinggung gitu, ya. Orang yang mudah tersinggung itu resiliensinya rendah gitu, ya. Orang yang marah, mudah tersinggung, putus asa gitu, cepat jerah gitu. Nah, itu orang-orangnya resilient. Maka sekarang, apalagi tantangan sekarang ini luar biasa sama yang Gen Z ini, tekanan tinggi gitu. Ya, kerjakan ini dalam 5 menit, sanggup tak kita gitu bertahan? Kerjakan soal ini 10 soal 10 menit, sanggup tak kita mengerjakan itu? Jadi kita harus belajar daya tahan kita, daya mental kita gitu. Bekerja dalam tekanan, bekerja tidak mudah putus asa, harus berulang kali mencoba. Ya, ya. Untuk sementara itu mungkin dapat kesempatan. Nanti banyak lagi tes yang harus kita kerja. Ada realisasi, ada tes kecerdasan majemuk, ada tes stressing dalam pikiran, ada dalam tubuh mereka. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Ya. Jadi penutupan kita pada hari ini, Bapak ambil suatu kesimpulannya bahwa jatuh 7 kali, bangun 8 kali. Resiliensi bukan tentang tidak pernah tersandung, tetapi tentang selalu memikir. Yang kedua, batu permata tidak biasa tanpa gesekan, dan manusia tidak disempurnakan tanpa cobaan yang menguji ketahanannya. Terakhir, angin kencang tidak merupakan pohon yang akarnya dalam. Berkuat akarmu dan badai apapun akan menjadi sekedar ujian, bukannya. Oke, kita mendengar semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.